Setiap orang butuh eksis lewat jalur relasi, butuh yang lain. Sepinter apapun kamu, kepinteranmu itu kan manfaat ketika ada orang lain. Sejago apapun kamu, keterampilanmu itu manfaat ketika ada orang lain, maka kamu butuh relasi. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Menurut catatan saya ya, diskusi tahunan tentang Natal itu kan tidak habis-habis, tiap tahun ada terus. Itu menurut saya yang termasuk yang lucu dari kita. Janjinya kita akan tahu bahwa berbeda itu niscaya. Orang lain tidak sama dengan pendapat kita itu kan tidak apa-apa. Berbeda itu tidak masalah, yang tidak boleh kan pecah. Berpecah tidak boleh, tapi berbeda tidak apa-apa. Cuma ini kayak jargon. Jargon itu kita teriakkan, tapi waktu prakteknya kita tidak mampu. Kita selalu marah, kita selalu panas kalau ada orang lain beda sama kita. Sebenarnya kalau mau jeli, ketidakmampuan atau ketidakmauan kita kalau ada orang lain berbeda itu menunjukkan sebenarnya kita masih butuh dukungan. Kita masih butuh banyak orang sama kayak kita. Itu kalau ditarik-tarik lagi sebenarnya menunjukkan kita tidak terlalu yakin, tidak terlalu mantap dengan kebenaran yang kita yakini. Makanya kita masih butuh orang lain harus kayak kita. Jadi menurut saya diskusi itu tidak produktif. Ya tiap tahun akan berulang begitu terus. Dan energi serta waktu kita habis. Padahal tadi ada peristiwa-peristiwa memilukan yang butuh energi dan pikiran kita. Oke, daripada kita sibuk membahas itu, malam ini kita lanjutkan ngaji kita. Dan jangan tanya saya tentang itu ya. Banyak yang WA saya tanya gimana hukumnya itu. Oke, wis sesuai keyakinanmu masing-masing jalankanlah. Kalau kamu ndak mantep, menunjukkan kamu sebenarnya ndak yakin dengan kebenaran yang kamu yakini. Malam ini kita cari bahan untuk refleksi akhir tahun. Bahan untuk apa kalau bahasa Jawa ini bahan untuk petan, bahan untuk menelaah, meneliti diri kita sendiri. Ini kan yang kita kaji 1 bulan terakhir ini. Kita malam ini ketemu Erich Fromm yang dulu pernah kita bahas di filsafat cinta. Gagasannya Erich Fromm tentang cinta itu bagian kecil dari gagasannya secara umum tentang kepribadian manusia. Jadi kita sudah tahu bagian kecilnya, malam ini kita lihat peta besarnya. Namanya Erich Fromm. Ini Jerman pasti. Erich itu kan kalau bahasa Inggris Erich itu nanti jadi Erik. Erik itu kependekan dari Frederick, artinya pemimpin. Kalau from itu bahasa Jerman bukan bahasa Inggris.
Bahasa Inggris artinya dari. Kalau bahasa Jerman, from itu artinya soleh. No. Jadi Erich Fromm itu pemimpin yang soleh. Oke, saya tidak tahu pemimpin yang soleh itu mungkin bahasa Arabnya apa? Rois. Oke. Mirip ini kayak ceritanya Maslow. Minggu lalu Erich Fromm ini lahirnya tahun 1900 di Jerman. Ayahnya pengusaha, ibunya ibu rumah tangga. Cuma masa kecilnya pahit. Ayahnya ini materialistis, ya biasa kan kalau pengusaha, sementara ibunya itu spiritualistik. Bisnismen itu kan sok kadang-kadang curang, kadang-kadang hanya ngejar keuntungan, sementara ibunya ini spiritualistik, jadi sering gegeran. Di rumah sering rame. Itu yang membuat masa kecilnya tidak terlalu menyenangkan Erich Fromm ini. Umur 12 tahun dia mengalami peristiwa luar biasa dua. Yang pertama peristiwa di keluarganya, jadi ada salah seorang familinya, seorang wanita muda, cantik, pinter, tapi bunuh diri. Ini kan ndak nyampe di bayangannya Fromm. Kok ada ya wong sudah cantik, pinter, itu kan masa depannya cerah, tapi kok bunuh diri? Ya kalau kebalikannya kan mungkin wis welek, bodoh, sumpek, itu bunuh diri sih masuk akal. Nah ini yo cantik, sering dipuji orang, tapi malah bunuh diri. Ya mungkin kadang-kadang orang itu kalau hidupnya enak terus itu kan jadinya ndak tangguh kalau ada masalah. Kayak Daniel Goleman waktu merumuskan teori yang sangat terkenal, emotional quotient. Emotional quotient itu dirumuskan Goleman setelah dia melihat ada seorang mahasiswa yang pinternya luar biasa, nilainya A terus. Satu ketika dia dapat mata kuliah yang amin, oleh dosennya dikasih amin. Dan dia tidak terima. Karena dia merasa pinter harusnya juga A. Karena dia tidak terima, terus dia pulang ke rumah, ngambil senjata, balik ke kampus, dosennya ditembak sampai tewas. Padahal itu amin loh ya. Kamu kan bolak-balik dapat E, santai aja. Itu dia dapat masih A, cuma ada minnya. Itu dia tidak terima. Kenapa selama ini dia dapat A terus? Mentalnya tidak terlatih. Jadi berbahagialah kamu yang banyak E-nya, banyak D-nya. Mentalmu terlatih, tidak kaget. Kalau yang selama ini AA terus dapat nilai jatuh kan stres dia. Kalau kamu santai aja. Oke. Itu ini menggoncangkan bagi Erich Fromm. Yang kedua, dia melihat fenomena Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua terjadi 1914 sampai 1918. Berarti Erich Fromm sekitar usia 14 tuh. Menjelang perang sekitar dia umur 12 itu dia merasakan hawanya sangat enggak enak. Orang isinya hanya kebencian demi kebencian. Itu bagi Fromm sangat mengganggu. Jadi saya tidak tahu mirip kayak sekarang apa enggak ya. Tapi zaman itu menjelang pecahnya perang ketika dia umur 14 tahun 1914 itu dia merasa kehidupan di negaranya tidak enak. Dan ini sehingga dia tertarik untuk meneliti tentang kepribadian manusia. Baik yang sifatnya kodrati maupun yang sifatnya bersumber dari dunia sosial. Makanya nanti Erich Fromm ini dikenal menggabungkan dan sekaligus melampaui dua teori besar tentang kepribadian manusia. Yang pertama dari Freud, yang kedua dari Karl Marx. Freud ini kan yang punya teori bahwa manusia disetir oleh bawah sadarnya
Sementara Karl Marx punya teori manusia disetir oleh dunia sosialnya, khususnya dunia ekonominya. Istilah disetir itu nanti kalau bahasa filsafatnya namanya deterministik. Oleh form, dua-duanya ini reduksi. Reduksi itu membacanya tidak utuh. Ya manusia didorong bawah sadar tapi tidak sampai segitunya. Dia juga dipengaruhi oleh dunia sosial ekonomi tapi tidak sedalam itu. Ya ada pengaruhnya. Maka dua teori ini digabungkan tapi terus dilampaui oleh Erich Fromm. Tidak cuma itu, ada kelanjutannya, itu namanya dilampaui. Dari situlah nanti lahir teori-teorinya tentang kepribadian, yaitu karirnya. Dia alumnus Universitas Heidelberg, belajar psikologi, filsafat, dan politik. Nanti dia menjelajahi karya-karyanya Spencer, Karl Marx, Weber, Darwin, Freud. Dijelajahi semua. Kemudian khusus mengikuti pendidikan psikoanalisis dan buka praktek. Itu setelah dia dokter. Tapi kemudian dia mengkritik Freud karena dalam beberapa hal kayak tadi ya, dia tidak cocok sama Freud. Karena dia melihat bahwa ya tidak cuma bawah sadar, dunia sosial ekonomi juga berpengaruh terhadap pikiran manusia. Maka dia melakukan modifikasi. Terus tahun 34 pindah ke Amerika. Cuma dia tidak terlalu disukai oleh kelompok psikolog yang psikoanalisis ortodok. Tapi dia tetap jalan dengan teorinya. Nanti bukunya yang sangat terkenal adalah Escape from Freedom, lari dari kebebasan. Malam ini kita bawa teori dari buku itu sebagian. Sudah diterjemah lama, zaman saya mahasiswa buku itu juga sudah diterjemah. Silahkan dicari. Karena terjemahannya sudah ada. Kalau yang suka e-booknya malah gratis, silahkan kamu download. Sopo ngerti mau bikin tesis, jangan dikira ini filsafat kebebasan, Escape from Freedom itu awalnya memang basisnya kebebasan tapi arahnya untuk pembentukan kepribadian. Erich Fromm sampai usia 80 dan meninggal karena serangan jantung yang keempat. Berarti dia ya harus butuh menyerang 4 kali baru bisa menaklukkan Erich Fromm. Orang pinter ya, matinya susah. Sampai diserang 4 kali oleh jantungnya. Oke, kita lihat ya berusia sampai lanjut dan bermanfaat. Kemarin kan kamu memanfaatkan banyak itu teori-teorinya tentang cinta. Kita lihat dasar-dasar teorinya. Yang pertama, Erich Fromm melihat manusia itu karakternya dualistik, dikotomis. Itu yang nanti disebut dilema eksistensial. Apa saja yang dilema dalam hidup kita? Yang pertama, kita ini ya binatang ya manusia. Karakter kebinatangan itu ada dalam diri kita, harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, kita tidak akan bisa naik kelas memenuhi karakter kemanusiaan. Padahal manusia dan binatang ini kan kita sinkron, kita perlawankan. Itu namanya dilema. Kalau kamu disebut binatang kan malunya luar biasa. Makanya kalau orang lagi marah, misuh-misuh itu kan biasanya keluarnya kata-kata binatang. Karena binatang itu antitesisnya manusia. Kan nggak ada orang maki-maki misalnya, dasar kamu meja kan nggak ada, dasar kamu laptop kan nggak ada. Selalu pakai kata-kata binatang. Kenapa? Karena binatang itu antitesisnya manusia. Padahal diri kita memang ada unsur binatangnya. Nah, ini kan jadi kita wajib memenuhi kebinatangan kita, tapi sekaligus harus naik kelas menjadi manusia. Ini yang disebut dilema eksistensial. Itu dilema pertama. Dilema kedua, dilema hidup dan mati.
Kita ini sekarang hidup, berjuang, beraktivitas, berusaha dengan kesadaran bahwa kita hidup di dunia ini, sekaligus kita dipaksa untuk sadar bahwa kita bisa mati. Bahkan tidak cuma besok, sewaktu-waktu. Ini kan dilema, kita ini mengembangkan kesadaran kita hidup sekarang atau kita nanti mati. Makanya kalau agama kan ngasih rumus, bekerjalah seolah-olah engkau akan hidup lama dan beribadahlah seolah-olah engkau akan mati segera. Itu kan dua hal yang susah, membangun kesadaran bahwa saya hidup sekaligus akan mati, itu kan tidak enak. Kamu lagi enak-enaknya mau kerja, alah wong yo kita akan mati aja, ngapain sih secapek ini, kan itu jadi down. Tapi kita mau ikut yang sisi mati tadi, lah wong kita ini mau ndak mau ya hidup. Masih butuh memenuhi hasrat kebinatangan tadi, butuh makan, butuh minum, butuh seks, butuh teman, masih butuh macam-macam. Tapi mau serius hidup, ya wong ya sewaktu-waktu bisa mati. Ini kan namanya dilema eksistensial. Kamu mau milih yang mana? Ya dua-duanya Pak. Ya memang harus dua-duanya, tapi kan tidak gampang menyeimbangkan dua-duanya. Kayak kebinatangan dan kemanusiaan tadi. Nah, itu dilema. Dilema yang ketiga, ketidaksempurnaan dan kesempurnaan. Hampir semua konsep tentang manusia kan bilang bahwa manusia itu punya potensi untuk sempurna. Dalam dirinya terkandung banyak sekali kualitas yang bisa diwujudkan dalam hidup ini. Tapi sekaligus juga banyak orang bilang dan kamu yakini tidak ada manusia yang sempurna. Ini kan tabrakan. Manusia adalah makhluk yang paling mulia, tapi terus kamu dicegat oleh kenyataan tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia ada salahnya. Loh, itu kan bingung kamu. Loh, kita itu terus yang mana Pak? Kita makhluk mulia, ciptaan terbaik, atau makhluk yang tidak sempurna? Itu kan dilematis. Kamu mau ada di sisi yang mana? Nah, itu dilema eksistensial namanya. Kamu hidup ini mau mengejar kesempurnaan atau mau menerima saja, rela saja situasimu yang tidak sempurna. Kamu harus berjuang atau rela menerima. Itu kan dilema. Masing-masing filosof mengembangkan teorinya sendiri-sendiri. Ada yang fokusnya mengejar kesempurnaan, ada yang fokusnya menerima hidup. Yang benar yang mana? Semuanya pasti benar. Kenapa? Itulah karakter dilematis, dualistik, eksistensial manusia. Ya kita memang punya dua-duanya. Dan kita harus punya dua-duanya. Kalau kamu tidak punya semangat berjuang, ya hidupmu tidak lengkap. Kamu tidak bisa mengembangkan potensimu. Tapi kalau kamu nggak punya etos menerima juga, kamu akan sering kecewa. Ini kan pertarungan antara kesempurnaan dan ketidaksempurnaan. Itu dilematis. Dilema yang terakhir, ini nanti yang diulas panjang lebar oleh Erich Fromm dengan freedom. Teori lari dari kebebasan adalah dilema kesendirian dan ya kebebasan, kebersamaan. Jadi kita itu pribadi yang unik atau harus membaur di tengah masyarakat? Kita ini harus jadi diri kita sendiri atau kita ikuti dunia sosial? Resikonya ya kebalikannya. Kalau kita ikuti dunia sosial, tidak mungkin kita jadi pribadi yang unik. Tapi kalau kamu jadi pribadi yang unik, kamu akan misah dari masyarakat. Resikonya apa? Kamu sendirian, kesepian. Kamu milih mana? Kamu milih gaul banyak teman tapi tidak unik, atau milih tidak gaul, unik tapi kesepian? Susah ya. Tapi itulah karakter kita. Jadi 1, 2, 3, 4 itu dilema.
eksistensial. Dilema eksistensial itu, ayo kamu milih mana. Kan selama ini kan kita sudah dapat ratusan teori filsafat, itu biasanya ya kalau enggak di kubu satu, di kubu satunya, kubu satu, kubu satunya. Barat yang rasional, timur yang intuitif, yang satu mengedepankan eksistensi, kemerdekaan, yang satu mengedepankan kebersamaan, kerukunan. Kamu milih yang mana? Nah, itu kalau di Erich Fromm, ya silahkan kamu pikir. Sebenarnya ya karakter kita semuanya itu, tinggal ramuannya untuk hidupmu. Misalnya tadi, kesendirian dan kebersamaan. Kamu meramunya berapa persen hidupmu sendiri, berapa persen hidupmu kebersamaan. Antara kesempurnaan dan ketidaksempurnaan, berapa persen hidupmu yang berjuang mengejar kesempurnaan atau ikhlas menerima ketidaksempurnaan. Berapa persen hidupmu adalah bekerja untuk hidup atau mempersiapkan diri untuk mati. Dan seterusnya. Nah, itu bahanmu refleksi ya. Kira-kira enaknya aku ini rumusnya berapa persen dari dilema-dilema tadi. Dari mana membaca prosentase? Bisa pakai teori-teori sebelumnya. Kamu introvert apa ekstrovert? Kamu tipe orang yang gimana? Kebutuhanmu sekarang ada di level apa? Kayak di Maslow kemarin. Oke, yang pertama itu. Sekarang kita lihat. Ada beberapa kebutuhan eksistensial. Kebutuhan untuk kamu eksis. Yang pertama, need for identity. Kamu butuh identitas. Rumus mudahnya yang pertama ini, kamu bisa jawab kalau ada orang tanya siapa kamu. Kalau belum atau kamu tidak bisa jawab, berarti kamu belum eksis. Mungkin kamu terkenal, mungkin kamu banyak teman, mungkin kamu disukai orang, tapi kalau kamu belum bisa jawab sendiri siapa dirimu, sebenarnya kamu tidak eksis. Identitas itu kamu tahu siapa dirimu. Ya boleh nanti setelah ini pulang neng kamar kamu jawab sendiri ya. Saya bukan nama lo ya, nama setiap orang punya. Dari tinggal lihat akte, tapi karaktermu. Aku ini orang yang gini loh, siapa aku, siapa. Itu hubungannya sama kesadaran diri. Oke. Biasanya kalau orang tidak bisa jawab ini, terus dia menyambungkan dengan afiliasinya. Siapa kamu? Aku ini mahasiswa UIN, aku ini mahasiswa UNY, aku ini mahasiswa UMY. Aku ini anaknya ini, aku ini mahasiswanya Pak itu, aku ini. Kalau kamu tidak bisa merumuskan sendiri, biasanya kamu nyari afiliasi. Tapi nyari afiliasi itu menunjukkan sebenarnya kamu masih bersandar. Tidak bisa jawab dirimu sendiri siapa. Maka ini kebutuhan eksistensial. Untuk kamu jadi dirimu sendiri, sebenarnya yang paling dasar adalah identity. Kamu sudah punya, mungkin hanya belum sadar saja. Ya kesadaran itu nanti bisa belajar lagi di Paulo Freire kemarin. Kan ada kesadaran mitis, ada kesadaran naif, ada kesadaran kritis. Biasanya yang masih bersandar-sandar tadi, aku muridnya siapa, aku pegawainya siapa, itu biasanya yang kesadarannya masih kesadaran naif atau kesadaran mistis. Jadi kita butuh identitas untuk bisa eksis. Identitas itu kan kalau kamu sadar, Pak, saya ini pinter nari loh Pak, itu kan kamu mengeksiskan dirimu dengan cara menari. Pak, saya ini orangnya suka ngomong Kak. Berarti kan kamu, ketika kamu kenali dirimu, kan kamu bisa menampilkan dirimu. Kalau kamu tidak kenal dirimu, kamu tidak bisa menampilkan dirimu. Atau menampilkan dirimu secara salah. Nanti levelnya masih murid, gayanya kayak guru. Levelnya masih jamaah, kamu nirunya kayak ustadz.
Salah identifikasi. Jadi kenali dirimu yang pertama. Kalau kamu bisa kenal, kamu bisa eksis. Tuh. Jadi ini kebutuhan eksistensial. Saya tidak yakin juga kalian sudah ngerti, karena yang kayak gini-gini ini karena enaknya buat pengajian, buat ceramah, cuma dijalankan males. Oke. Mungkin masih mending zaman dulu kamu waktu-waktu SMA atau SMP yang nulis buku harian, terus masih curhat sama buku, itu mungkin masih mending. Kalau sekarang mungkin bisa terbantu dengan posting-postingmu di Facebook, di itu mungkin bisa kamu cek ya. Aku itu orangnya tipenya kayak gimana. Itu bisa kelihatan. Tapi yang jarang posting ya bisa refleksi sendirilah. Mungkin nanti akhir tahun kamu silahkan cek identitimu itu apa sebenarnya. Oke, yang kedua, kalau sudah jelas identitas, kita butuh relasi. Termasuk cinta yang dijelaskan panjang lebar oleh Erich Fromm itu sebenarnya kebutuhan eksistensial kita tentang relasi. Kalau bahasanya Erich Fromm yang lain, selain need for relatedness adalah juga frame of devotion. Jadi manusia itu begitu jadi manusia, kan tadi ada dilema manusia dan binatang. Sebenarnya kalau dia stay ada di level binatangnya, tidak naik ke level manusia, itu sebenarnya mainnya kan dengan insting, itu masih dekat sama alam. Tapi ketika memilih jadi manusia, akalnya jalan, nuraninya jalan, imajinasinya jalan, maka dia berjarak sudah dengan alam, berjarak dengan binatang yang lain, maka dia khusus. Ini kan sekarang sendirian dia di tengah alam semesta, satu-satunya yang punya kualifikasi, punya kualitas tidak sama dengan semua makhluk yang lain, itu manusia. Binatang, tumbuhan, apapun makhluk selain manusia itu kan tinggal menjalani kodratnya. Manusia yang tidak. Itu makanya Allah menjadikan manusia khalifah dengan keistimewaan akal dan segala perangkat intelijensi. Itu tidak dimiliki oleh binatang, hewan, dan lain-lain. Akhirnya apa? Manusia ini sendirian di tengah alam semesta dengan intelijensinya. Karena sendirian, dia butuh relasi dengan yang lain sesamanya. Dia butuh terhubung. Tarzan itu karena dia sendirian di hutan, dia tidak butuh yang lain, tapi basis hidupnya kan insting kayak binatang. Begitu ketemu manusia, hidup lagi akal budinya, dia berjarak sudah sama hutannya, sama alam di sekelilingnya. Jadi setiap orang butuh eksis lewat jalur relasi, butuh yang lain. Ngaji ini kan juga kita saling butuhkan. Saya ada sendiri di sini ya enggak jalan. Atau kalian sendirian di situ juga kan tidak jalan, atau yang datang satu aja, tidak ada yang lain juga tidak jalan. Kamu mesti ngeri kan kalau ngaji satu terus yang di depan situ satu. Rasanya kayak ujian skripsi nanti kan, tidak enak. Kamu butuh relasi, butuh yang lain. Kamu jalan-jalan di mall kok dewean, toleh kiono, kan tidak enak. Tetap butuh yang lain. Biarkan aku sendiri misalnya, kamu kan terus dewe neng kamar, tapi seandainya nggak ada orang sama sekali di desa itu, kamu juga bingung. Meskipun kamu bilang biarkan aku sendiri, nanti kira-kira pagi-pagi kamu pengen sarapan, warung tutup, toko tutup, nggak mungkin. Kamu tetap butuh yang lain. Nggak bisa orang kehilangan relasi. Kalau nggak ada relasi, kamu nggak bisa eksis. Betul. Sepinter apapun kamu, kepinteranmu itu kan manfaat ketika ada orang lain. Sejago apapun kamu, keterampilanmu itu manfaat ketika ada orang lain, maka kamu butuh relasi. Need for relatedness. Oke,
Itu kebutuhan eksistensial yang kedua. Kebutuhan yang ketiga, kebutuhan transendensi. Need for transcendent. Transendensi itu melampaui diri. Kebutuhan transendensi itu kebutuhan untuk mengatasi level pasifmu. Level pasif itu level, tadi saya bilang kebinatanganmu tadi loh. Level kodrat. Jadi ketika intelijensimu hidup, yang kamu lakukan apa? Kan meninggalkan state of animal tadi, wilayah kebinatanganmu tadi. Mencintai, membenci, menyukai, tidak menyukai, menaklukkan, menundukkan. Itu kan kamu melampaui semua makhluk yang lain sebagai manusia. Itu namanya transendensi. Kamu butuh ini untuk eksis jadi manusia. Tidak cuma mengikuti kodrat. Kalau cuma mengikuti kodrat, pingin kawin ya begitu ada cowok ada cewek kawin gitu saja kan. Tapi terus kan kamu atur, ya jangan gitulah, diatur biar nggak ngawur sembarangan. Kalau mau ini pasangannya ini diresmikan, diumumkan, semua orang tahu, nanti yang nyari. Itu kan manusia yang ngatur. Kalau hewan kan tidak ada itu, kodratnya pingin kawin. Ya kawin aja, nggak mikir pasangan isopo, pokoknya cowok cewek sudah. Pingin ya sudah, apakah itu adiknya, ibunya, budenya, nggak peduli kan. Pokoknya kawin kan gitu nek hewan. Nek manusia kan enggak. Diatur, ditata, dirumuskan. Ini namanya transendensi. Mencintai, tidak mencintai, membenci, tidak membenci. Itu sebenarnya aspek transendensi. Ketika manusia ingin melampaui hanya sekedar level insting, level kodrat, kebinatangannya. Yang peradabannya berkembang, yang situasi hidupnya berubah kan manusia. Kalau kamu lihat monyet zaman prasejarah dengan monyet sekarang masih sama. Yang berbeda manusia. Berarti apa? Untuk eksis manusia itu melakukan transendensi, melampaui dirinya. Kalau manusia tidak melampaui dirinya, nenek moyang dulu ya sudah dapat gini, ya gini aja terus. Dan manusia tidak akan berubah. Kenapa sekarang berubah? Ada transendensi namanya. Jadi melampaui dirinya. Kerbau, sapi itu sejak dulu juga kayak gitu. Tidak ada kerbau kok sekarang punya teknologi bikin jaket, bikin sepatu. Tidak ada. Yang bisa manusia. Jadi sapi itu kadang tidur di luar, tapi kan dia tidak mikir, wah ini banyak nyamuk, enaknya bikin api. Yang bisa manusia, yang menyelamatkan manusia. Mekanismenya masih mekanisme kodrati yang bukan manusia, tapi manusia yang bisa melampaui kebutuhan eksistensial untuk transenden. Orang merasa jadi manusia itu ketika transendensi, ketika dia aktif menggarap hidupnya. Makanya kamu tidak perlu terlalu galau. Ini orang-orang kok senengannya benci membenci sih? Oh tidak apa-apa, wong manusia. Yang bisa membenci kan manusia. Tidak manusia tidak bisa. Yang bisa mencintai juga manusia. Tidak manusia tidak bisa. Itu di antara aktivitas-aktivitas manusia untuk melampaui dirinya. Jadi selama masih manusia, ya semua kegelisahanmu selama ini masih wajar. Oh wajar wong menungso. Tadi saya bilang di awal ada gegeran antara yang mengucapkan dan tidak mengucapkan, ya biasa. Manusia memang begitu. Kalau binatang tidak ribut dengan itu. Binatang itu nggak pernah bahas, kita beda pendapat nggak ada. Beda ya beda aja. Wong manusia apa-apa ya mesti dibahas. Dalam rangka apa? Transendensi. Dia ingin melampaui hidupnya. Terus ada lagi kebutuhan eksistensial adalah need for rootedness. Kebutuhan untuk mengakar. Bahasa letterleknya begitu. Jadi ini mirip kayak relasi tadi, cuma kebutuhan kalau tadi kan berhubungan, kalau ini berkelompok, berafiliasi. Ketika kamu kecil,
Kamu kan menyandarkan dirimu pada ibumu, bahwa aku ini anaknya ibu. Ada yang mengasuhmu. Nanti mungkin ketika kamu besar gini, mungkin ibumu beda. Bukan ibu yang mungkin gurumu, mungkin apa, idolamu mungkin. Nah, itu namanya butuh akar. Pujaanmu mungkin, itu namanya butuh akar. Setiap orang untuk eksis dia butuh akar. Termasuk idola-idolamu itu need for rootedness. Jadi orang butuh sandaran, butuh inang dalam tanda petik. Kalau ya logikanya kayak ibu, cuma semakin usiamu tambah kan semakin peran ibu ini macam-macam. Mungkin zaman kamu sekolah-sekolah itu dulu guru-gurumu. Setelah kamu besar, idola-idolamu, mungkin artis, mungkin ustadz, mungkin macam-macam. Nah, itu need for rootedness. Jadi kebutuhan untuk berakar, untuk menunjukkan bahwa kamu itu eksis.